Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Bukan berbakti bagai Raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bekerja dan badai menerpa, bukan berbakti bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan berbakti sebagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Bukan berbakti sebagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoyang dan badai menerpa, bukan berbakti bersamanya. Bukan berbakti bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoyang dan badai menerpa, bukan berbakti bersamanya. Bukan berbakti bersamanya. Bukan Selamat malam teman-teman orang muda Katolik, orang muda Kerahiman yang saya kasihi. Selamat Pesta Paskah untuk kita sekalian. Semoga Pesta Paskah, Pesta Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kepada kita semua semangat yang baru, satu kehidupan yang baru. Tuhan berjanji, jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan masa depan Anda. Teman-teman yang terkasih, di malam hari ini saya akan menghantar teman-teman sekalian untuk melihat tentang betapa indahnya, tetapi juga betapa beratnya menjadi seorang imam atau biarawan atau biarawati. Sama seperti dalam novena kita hari ini, hari yang kedua. Hari yang kedua, Tuhan Yesus bersabda, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak terhingga. Mereka itulah yang memberiku kekuatan untuk menanggung sengsaraku yang pahit. Lewat mereka, laksana lewat saluran-saluran kerahimanku mengalir kepada umat manusia. Teman-teman yang terkasih, saya bertanya dalam hati saya, mengapa Tuhan bisa meminta supaya dalam novena kita, novena kerahiman ilahi, pada hari yang kedua tepat dengan
malam Paskah kita mendoakan para imam dan biarawan-biarawati. Pasti karena Tuhan sangat mencintai mereka. Mereka adalah buah hati. Mereka adalah mutiara terindah dari Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman yang terkasih, menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati, itu adalah sebuah anugerah, bukan sebuah jabatan, bukan sebuah kedudukan, bukan sebuah pangkat, tapi itu sebuah anugerah yang datang dari atas. Para santo mengatakan, lewat rahmat bisa membagikan kekuasaan dan misteri dengan para imam lebih daripada malaikat. Tetapi teman-teman terkasih, anugerah dan misteri agung ini, yakni mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah, Tuhan taruh, Tuhan letakkan, Tuhan percayakan dalam diri para imam, yaitu manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna, manusia yang hina, yang bermandikan dosa dan kesalahan. Saudara, kita ingat batu karang gereja ialah Petrus, manusia yang selama hidup dan berkarya. Yesus tidak pernah membangun rumah yang mewah, yang bagus, di mana dia tinggal untuk memberitakan Injil. Yesus dari satu ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Ia terus bergerak. Dia mengalami angin yang kencang, mengalami hujan, mengalami banjir, dan terik mentari yang membakar seluruh kulitnya. Seorang imam, biarawan-biarawati, memang tidak pernah bersikap istimewa, tinggal dan bekerja, dalam pastoran yang indah dan megah, atau di gubuk kecil yang reot dan sempit, tetapi membuka hati lebar-lebar menjadi tempat kediaman cinta, agar setiap pribadi boleh mendapat tempat di sana. Itulah surga, karena Allah berada di sana. Ya, namun demikian, kita pun alami sama seperti yang dialami oleh Yesus. Ada yang menyukainya, ada yang membencinya, ada yang menerimanya, dan ada yang mengusirnya. Namun mereka tetap bekerja, mereka tetap bekerja tanpa banyak peduli akan situasi dan kondisi hidup mereka. Nah, kita sadari Tuhan berbicara kepada kita lewat kegelisahan hati nurani kita, lewat kegagalan, lewat penderitaan, lewat badai, lewat topan, lewat halilintar. Namun, walaupun jalan ini amat banyak bertabur duri, bersama Tuhan, para imam, biarawan-biarawati pasti bisa dalam menjalankan tugas perutusan mereka, baik sukacita maupun penderitaan, baik pujian maupun penghinaan, baik kemanisan maupun kepahitan. Para imam menerima dengan keterbukaan hati yang sama, dan sadarilah semua itu akan berlalu. Yang tersimpan dalam jiwa mereka hanya satu, yaitu kasih akan Allah. Nah, inilah
yang selalu kita upayakan. Baik teman-teman, para imam, para biarawan, biarawati. Semua yang lain nomor 2. Tuhan Yesus itu nomor 1. Saudara, saudari yang terkasih, teman-teman, kita pun sadari bahwa Tuhan memanggil kita bukan pertama-tama karena Tuhan membutuhkan kita. Karena tanpa kita pun Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan memanggil kita pertama-tama untuk bersatu dengan Dia. Tinggal bersama Dia, hidup bersama Dia. Nah, berdasarkan rahmat tabisan suci, Yesus telah berbagi kekuasaan dan misteri agung ini dengan sang imam tertabis. Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Putriku, hendaknya engkau selalu bersikap seperti anak kecil terhadap orang-orang yang menjadi wakilku. Kalau tidak, engkau tidak akan memetik manfaat dan rahmat-rahmat yang kulimpahkan kepadamu lewat mereka." Saudara, kita sadari begitu Tuhan sangat mencintai dan menyatu dengan orang-orang yang Dia panggil, yang Dia pilih. Nah, di samping semua pengalaman itu, kita juga harus ingat kata-kata Tuhan Yesus lewat Santa Faustina yang tidak boleh kita lupakan. Tuhan Yesus pernah bilang kepada para imam, "Aku menghendaki agar para imam berkhotbah tentang kerahimanku yang besar terhadap jiwa-jiwa orang berdosa. Orang-orang berdosa jangan takut menghampiri aku. Nyala kerahiman sedang membakar aku. Aku ingin mencurahkannya atas jiwa-jiwa itu." Lalu Yesus mengeluh. Dan Yesus berkata, "Ketidakpercayaan di pihak jiwa-jiwa sungguh menyayat-nyayat hatiku. Lebih menyakitkan lagi ketidakpercayaan jiwa yang telah kupilih. Meskipun cintaku kepada mereka tidak terhingga, mereka tetap tidak mempercayai aku. Bahkan kematianku mereka anggap belum cukup. Celakalah jiwa yang menyalahgunakan karunia-karunia ini." Teman-teman yang terkasih, jadi kita sadari, kita sama-sama tahu betapa tingginya martabat seorang imam, tetapi sekaligus betapa berat tanggung jawabnya. Ya, banyak sudah Tuhan berikan kepada para imam, tetapi banyak juga yang Tuhan tuntut. Suatu saat dalam sebuah adorasi, Tuhan Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih karena bahkan jiwa-jiwa yang terpilih tidak memahami begitu besarnya kerahimanku. Hubungan mereka dengan aku dalam kadar tertentu penuh dengan keraguan-raguan. Oh, betapa sikap mereka itu menyayat hatiku. Ingatlah akan sengsaraku, dan kalau engkau tidak percaya akan kata-kataku, sekurang-kurangnya percayalah akan luka-lukaku." Itu kata-kata sedih yang Tuhan Yesus ungkapkan. Kata-kata sedih yang Tuhan Yesus bawakan, yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita sekalian. Teman-teman yang saya kasihi, kita semua dipanggil oleh Tuhan
untuk menjadi seperti dia. Bukan hanya para imam, bukan hanya para biarawati berwati, tetapi saya, Bapak Ibu, dan Anda sekalian. Kita semua dipanggil menjadi seperti Yesus. Jadikanku Allah dan teman-teman yang terkasih, Tuhan menempatkan dalam lindungan Anda sekalian, Bapak Ibu sekalian, dua permata yang sangat berharga bagi hatinya, yaitu para imam dan biarawan-biarawati. Doa bagi mereka yang secara resmi mengabdikan diri menjadi imam dan biarawan-biarawati, semacam perisai pelindung terhadap serangan sejahat dan para pembenci kekudusan. Sebab baik imam maupun biarawan-biarawati telah dikuduskan bagi Tuhan.
Namun tetaplah bukan manusia yang tidak berdosa. Mereka tetap berdosa. Mereka bagaikan piala yang dipakai Tuhan untuk misa. Tetapi piala bisa saja kotor, bahkan dirusak si jahat. Nah, para imam boleh dikritik, malah boleh ditegur kalau salah. Para biarawan, biarawati bisa diluruskan sikap hidupnya. Kami semua percaya bahwa teguran yang mengalir dari kasih yang tulus tidak pernah melukai hati. Namun, doa bagi mereka janganlah Bapak Ibu teman-teman abaikan. Mari kita berdoa bagi para imam kita, agar mereka memperoleh kekuatan di hadapan Bapa dalam menjalankan karya misi perutusannya. Tuhan telah menunjukkan kepada kita betapa Ia sangat mendambakan kesempurnaan jiwa-jiwa yang terpilih secara khusus itu. Dia pernah berkata, "Di tanganku, jiwa-jiwa terpilih itu adalah terang yang kupancarkan ke dalam kegelapan dunia dan kugunakan untuk meneranginya. Sebagaimana bintang-bintang menerangi malam, demikian jiwa-jiwa terpilih itu menerangi bumi ini. Semakin sempurna suatu jiwa, semakin berderanglah terangnya di sekitarnya, dan semakin jauh terang itu dipancarkan olehnya. Bisa jadi ia tersembunyi dan tidak dikenal, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Tetapi kekudusannya terpancar dalam jiwa-jiwa bahkan sampai ke batas-batas dunia." Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita harus sadar, dan kita mesti sadar bahwa rahmat besar, anugerah besar yang Tuhan kasih kepada kita, yaitu para imam, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena jasa saya, jasa Anda, Bapak Ibu teman-teman, melainkan karena Dia baik dan penuh kasih. Jangan takut, rahmat-Nya selalu menyertai setiap keluarga, setiap orang yang berkorban dengan penuh cinta mendorong putra-putrinya untuk mencari. Ingatlah, Bapak Ibu, dengan kita merelakan teman, saudara, kenalan yang dekat dengan kita menjadi imam, Anda sedang melaksanakan rencana Allah dalam sejarah. Dan karena itu, jangan lupa selalu mengucap syukur. Sebab setiap kali kita mengucap syukur akan membuka rahmat baru bagi kita. Dan kepada rekan-rekan imam, Yesus pernah mengeluh. Dia berkata begini, bagaimana mereka dapat duduk pada takhta pengadilan yang ditetapkan untuk menghakimi dunia, kalau kesalahan mereka lebih besar daripada kesalahan dunia? Tidak ada penyesalan dan pemulihan dalam diri mereka. Oh hati yang pada pagi hari menerima aku dan pada tengah hari sudah sama sekali dipenuhi kebencian terhadapku. Kebencian dalam segala jenisnya. Oh hati yang kupilih secara istimewa, untuk inikah yang kau dipilih, yang untuk lebih melukai hatiku? Yesus berkata begitu. Dosa-dosa berat yang dilakukan oleh dunia merupakan luka di permukaan hatiku saja. Tetapi dosa-dosa yang dilakukan oleh jiwa terpilih terus-menerus menembusi sampai ke dalam jiwaku. Kata Yesus seperti itu. Dan teman-teman, Anda sekalian, dan segenap saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita mesti sadari bahwa
talenta-talenta, karunia-karunia, gelar-gelar, pangkat-pangkat, jabatan-jabatan yang kita miliki hanyalah hiasan bagi jiwa, bukan kesempurnaan atau hakikat suatu jiwa. Hakikat dan kesempurnaan manusia adalah hidup menurut kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah mencintai Allah dan mencintai sesama. Cinta kepada sesama adalah ujian terpercaya bagi kita mengenai cinta kita kepada Allah. Yesus pernah mengeluh ketika dia datang menampakkan diri kepada rasul kerahimannya Santa Faustina. Dia berkata, betapa sakit hatinya karena ketidaksetiaan jiwa-jiwa pilihannya. Hatiku lebih terluka lagi oleh ketidakpercayaan mereka setelah mereka jatuh. Seandainya mereka itu belum mengalami kebaikan hatiku, ketidakpercayaan itu tidaklah begitu menyakitkan. Teman-teman, para pecinta kerahiman lain, OMK, orang muda kerahiman. Kita merayakan pesta Paskah. Kita sedang berenang dalam rahmat dan berkat Allah yang begitu besar. Pesta Paskah mengajak kita sekalian untuk meningkatkan kasih kita. Kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Kita mendoakan saudara-saudari kita, para imam-imam Allah, para biarawan-biarawati, agar mereka terus bertempur di garda depan, membawa misi Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi Anda, bagi saya, bagi semua orang. Tuhan memberkati saudara. Selamat Pesta Paskah.
kasih. Teman-teman yang terkasih, mari kita sebelum tidur istirahat kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menganugerahkan kepada gereja-Mu yang kudus para imam, biarawan, biarawati, orang-orang pilihan-Mu sendiri. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, dan semangat yang tinggi untuk terus berjuang mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan, belas kasih-Mu kepada setiap orang di mana saja mereka diutus. Berkatilah kami semua, teman-teman yang hadir bersama kami di malam hari ini. Semua orang yang bersama menikmati pesan-pesan kami di malam hari ini. Bawalah kami, benamkanlah kami semua dalam samudera kasih ilahi-Mu sendiri, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan berkatilah kami semua di malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.